Kalau di Bali tuh nggak punya motor ampas. Sempet pengen pindah universitas, badan gue semua merah-merah, gatel-gatel, sampai muka gue pun gitu beruntusan kayak oh shit, oh ternyata ekspektasi gue nggak sesuai dengan realita gue gitu. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue mau ngebahas tentang suka duka kuliah di Bali. Seperti apa? Check it out. Banyak banget nih yang nanya ke gue, kenapa sih lu pilih Bali? Kenapa nggak Jawa aja? Kenapa nggak yang deket-deket aja kayak Jakarta atau Bogor, Bandung? Kenapa harus Bali? Awalnya ekspektasi gue, kuliah itu kan berat. Gue pengen kalau kuliah itu gue jalanin dengan senang, yang nggak ngebebanin gue. Dan gue kepikiran bahwa gue pengen kuliah di Bali nih. Karena apa? Karena Bali kan dia tuh tempat liburan pertama. Pasti banyak juga yang nanya kayak, lo mau liburan atau kuliah? Tapi menurut gue pasti ada titik jenuhnya waktu kuliah tuh. Terus juga kayak pasti ada stres-stresnya ngerjain tugas, dan gue butuh lingkungan yang emang mudah untuk gue dapet merefreshing otak gue. Jadi gue pilih lah Bali. Bali itu kuliah berasa liburan gitu kan. Bali gak ngebosenin gitu kan, gak kayak Jakarta gitu yang macet lah apalah. Terus juga gue kayak penasaran aja sih kehidupan di Bali tuh, katanya beda kan. Di samping itu juga gue pengen banget mandiri, karena gue anak kedua, gue anak terakhir. Gue ngerasa kalau misalnya gue tetap ada di deket rumah, gue gak bisa mandiri, gue gak bisa dewasa. Jadi gue memikirkan gue mau berubah, gue mau jadi mandiri, dan gue juga mau punya banyak pengalaman. Terus akhirnya gue memutuskan kuliah di Bali. Gue diterima di Universitas Udayana. Yeay, negeri. Akhirnya gue datanglah ke Bali. Tapi itu kan hanya ekspektasi. Realitanya berat guys. Jadi kayak misalnya kucing peliharaan tiba-tiba dilepas di hutan, jadi kucing hutan, kaget. Itu yang gue rasain. Jadi gue sempat kaget pas pertama-tama gue di Bali tuh, oh ternyata ekspektasi gue nggak sesuai dengan realita gue gitu. Realitanya lebih berat. Jangan bersedih brother, kita akan menyanyi bersama di lagu ini. Di Bali kan gue nggak ada saudara pertama, terus juga gue nggak ada kenalan sama sekali. Gue nggak ada kayak oke, gue harus benar-benar sendiri cari apa-apa sendiri gitu loh. Gue nggak ada temen. Pas pertama kali jujur pertama gue gabut, yang kedua karena belum ada temen, gabut gue nggak tahu harus apa gitu kan. Gue pengen keluar juga. Gue pernah tuh sampai keluar muterin sejimbaran. Waktu itu udah dikirim motor juga. Karena kalau di Bali tuh nggak punya motor ampas. Lu nggak bisa keluar, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Di Bali tuh nggak ada kendaraan bro. Lu nggak bisa nyari angkot gitu di Jimbaran. Jadi kalau misalnya emang lu nggak punya motor, ya udah lu nggak bisa keluar. Gitu. Kecuali ada Sarbagita, dan itu juga dia datang 2 jam sekali kalau nggak salah, 2 jam sekali atau 1 jam sekali, lupa gue. Kayak lama banget nunggunya, dan gue nggak mau sih. Iya. Gue homesick juga karena jauh kan, dan gue waktu itu juga sempat pengen pindah universitas. Gue tuh pas awal-awal gue kan nggak tahu harus kemana gitu. Akhirnya gue ada fasilitas Rusunawa Unut, itu murah banget sih, dia 2 juta per tahun. Dan akhirnya gue di situ kan, tapi gue alergi airnya guys. Alhasil badan gue semua merah-merah, gatel-gatel, sampai muka gue pun gitu beruntusan kayak oh shit, kayak oh my god.
Jadi beban penyakit dan gabut juga, dan pikiran, homesick, gak ada temen, gak ada temen curhat. Jadi ya gue kepikiran untuk sempat pengen pindah ke universitas. Dan akhirnya gue pun curhat ke nyokap gue telepon. Tapi di satu sisi karena bokap nyokap gue ngebebasin gue tahu diri cuy. Gue mikir, kalau gue egois, gue pengen pindah. Terus gue mau lepas Universitas Udayana yang udah negeri, dan yang lain juga belum tentu bisa dapat negeri. Lu tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan sama Tuhan, sama Allah. Jadi gue berpikir ulang, terus gue bilang, ya udah deh mah, nanti aku pikirin dulu. Gue gituin kan. Tiba-tiba gue kayak yang tadinya gue nangis, yang gue egois, gue tiba-tiba langsung, karena bokap nyokap gue bebas, ngasih kebebasan, gue malah mikir gitu. Akhirnya ya udahlah. Terus juga ada juga masalah yang di asrama tuh, kayak misalnya gue beli air galon satu, aqua galon, itu kan 18.000 tuh. Gue naruh plak di tempat gue belum minum sama sekali, dan itu udah habis. Jadi gue beli 1 galon dan itu udah habis. Dulu gue orangnya emang gak enakan, gue gak negur sih, dan gue ya akhirnya digituin lah. Samping itu juga gue di Rusunawa tuh kayak toiletnya itu kan kesumbat gitu airnya, jadi tuh tergenang gitu deh pokoknya. Aduh, oh my god, jijik banget sih sebenarnya. Tergenang. Terus akhirnya gue mandi di atas kloset, lu tahu yang buat BAB gitu. Gue di atas situ kayak gue mandi karena bawahnya itu udah tergenang air, dan airnya itu udah jelek banget warnanya, udah kayak shit. Cuman ya udahlah, kayak bodo amat gitu. Gue tetap jalanin itu. Akhirnya gue sudah melewati itu semua. Dan gue seneng sih, gue happy, gue bisa melewati masalah-masalah itu, dan gue tidak kabur dari masalah. At least kalau misalnya gue keluar dari Universitas Udayana ini, gue kan istilah kabur dari masalah. Dan gue gak mau kabur dari masalah, dan gue jalanin. Wow, itu rasanya mantap guys. Perubahan apa ya selama ini gue dapat dari gue kuliah di Bali? Gue awalnya perubahannya pendiam. Karena kondisi yang membuat gue harus lebih aktif. Gue harus lebih aktif bersosialisasi, gue harus lebih aktif nyari teman, kayak lebih yang welcome. Welcome to Mobile Legends! Sama teman, jadi istilahnya gimana ya? Yang tertutup jadi terbuka gitu. Kayak gue awalnya kan nggak punya teman sama sekali kan di Bali, gue nggak kenal siapa-siapa, dan sampai akhirnya gue punya temen nongkrong kopi yang anak Jabodetabek, terus ada juga kumpulan anak Bogor, terus juga kumpulan anak kopi, kumpulan anak yang nongkrong gitu kan, kumpulan anak, banyak deh pokoknya tuh. Gue kayak ada kumpulan-kumpulan sendiri. Akhirnya gue menemukan itu. Akhirnya gue punya banyak temen, yang temennya itu emang baik-baik, dan dia tuh jaga gue banget. Thank you guys, kalian udah menjaga saya sama di Bali. Temennya baik-baik banget, sumpah, asli. Oh ya, gue awalnya orang yang gak enakan. Gue jadi berubah menjadi sedikit mulai tegas, karena manusia itu berbeda-beda. Kalau kita selalu gak enakan, kita ketemu orang yang emang selengean, yang gimana gitu kan, yang tidak menghargai kita terus punya sifat tidak enakan itu, kita malah dimanfaatin guys. Jadi gue belajar bahwa gue merubah sifat yang tadinya bener-bener orang yang gak enakan, orang Jawa bener-bener yang oke, gak apa-apa. Gue akhirnya berubah menjadi orang yang sedikit tegas. Gue yang dulunya egois, gue lebih belajar untuk menghargai orang lain. Gue masih belajar kok. Gue gak mau dengerin apa kata orang, kayak gue mau menang sendiri. Sekarang pendapat orang
gue hargai ya, pendapat orang kan berbeda-beda. Gue nggak menyalahkan, kayak yaudah gue terima aja, oke lah, kan beda-beda. Gue bisa lebih belajar menghargai, belajar ya pokoknya gue belajar untuk menghargai pendapat orang lain, belajar menghargai apapun itu gitu. Gue juga dulunya yang manja, yang emang lagi manja, lagi pengen dimanja. At least gue anak bontot gitu kan, gue anak terakhir ya. Gue sekarang menjadi lebih mandiri, yang gue harus mengatur keuangan gue setiap bulannya, pengeluaran gue, makannya gimana, masak sendiri gitu kan, kayak terus juga ngebersihin kosan, kayak ngejemur baju, nyuci baju, setrika baju, pokoknya semua kayak sendiri, oke. Terus juga gue yang awalnya anak rumahan, yang gue males, gue akan keluar. Tapi sekarang kayak gue lebih banyak nongkrong. Terus juga di samping nongkrong itu tuh gue dapat banyak pengalaman juga dari nongkrong. Dan akhirnya lebih banyak relasi. Samping itu juga gue waktu itu tuh soundrenalin itu juga dari sana. Salah satunya dari relasi yang ada gitu juga, dia suka nongkrong juga. Gue dapat Sondre channel dari sana, Soundrenalin. Gue jadi LO artis di Soundrenalin waktu itu 2018. Terus juga akhirnya dari 2018 itu gue kan juga kenalan sama orang Jakarta yang lainnya gitu, sama kru-kru lainnya, dan akhirnya gue jadi LO Soundrenalin lagi 2019. Ya pokoknya di Bali itu sukanya ya gue nambah pengalaman yang tadinya nggak tahu, gue banyak nggak tahu cuy awalnya tuh. Dan menurut gue Bali adalah tempat yang merubah gue jadi lebih baik. Gue nggak tahu sih pendapat orang gue lebih baik atau lebih buruk, gue nggak tahu, tapi menurut gue pribadi gue menjadi lebih baik sih. Ya oke, segitu dulu. Gue bagi pengalaman gue, suka duka gue selama kuliah di Bali, yang menurut gue lebih banyak sukanya daripada dukanya, karena kita bisa belajar kehidupan di Bali. Jangan lupa like, comment, subscribe, ting. Bye. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Love you guys.